keempat, biaya pendidikan akadnya apa? Dalam biaya pendidikan ataupun juga sekolah, baik itu pesantren ataupun juga bimbel ataupun juga dengan TPA, biaya-biaya pendidikan ini di dalamnya itu masuk dua kategori. Satu, yang pertama biaya akadnya adalah ijaroh atau sewa. Yang kedua, sewa apa? Nanti sewa. Yang kedua, akadnya adalah jual beli. Kalau biaya pendaftaran, Bapak cek, lihat di perinciannya. Ibu lihat perinciannya. Di dalamnya ada biaya apa? Kalau di pondok lah ya, ada biaya kasur, ada biaya kitab, ada biaya seragam. Nah, itu jelas jual beli. Tapi kalau biayanya adalah SPP ataupun juga uang gedung, itu bukan kita beli gedung, Pak. Bapak jangan merasa memiliki ketika sudah membayar bayaran uang gedung sekolah. Ini gedung milik saya ini. Kok bisa? Ya saya kan bayar dari awal uang muka uang gedung. Bukan. Itu biaya sewa gedung maksudnya. Jadi kita atau anak kita memakai space, ruang di dalam gedung itu jadi halal karena sudah kita sewa selama 1 tahun. Ini contohnya aja. Ya. Yang ketiga, tambah lagi biaya infak. Allah. Infak untuk pondok, infak untuk sekolah, infak untuk pesantren atau pendidikan. Ini pun ditambah biaya akad yang ketiga. Jadi dalam 1 kali akad itu ada tadi jual beli, ada akadnya ijarah ataupun sewa menyewa. Kemudian ada akadnya juga sekaligus ada infaknya kadang-kadang, gitu ya. Nah, dan hadiahnya untuk gurunya. Jadi akad ini 3 ini dijadikan satu, namanya uang pendaftaran. Nah, saya kira tadi Bapak mau nanya kalau nggak jadi masuk uang daftarnya boleh ditarik apa enggak? Saya kira begitu ternyata. Tapi karena nggak ditanyain ya nggak saya jawab. Nah, jadi yang jelas akadnya itu dijadikan satu, dan ini boleh atau enggak? Kan naha Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'ah. Nabi SAW melarang 2 akad dalam satu. 2 akad dalam satu. Ini gimana ini? Sedangkan ini bukan 2 akad lagi, 3 sampai ke 4 akad. Tapi satu, namanya biaya pendaftaran. Ini bahagian daripada akad penggabungan yang diperbolehkan. Mana buktinya? Buktinya adalah ijma ulama satu Indonesia, Malaysia, dan semua yang punya pondok kiai-kiai, nggak ada yang memisahkan akad. Jadi nggak ada di pondok itu, Pak. Ini kita akad dulu yang pertama ya, yaitu akad jual beli, kasur, bantal, seragam. Ini akadnya jual beli ya, Pak. Ayo Pak, akad. Jumlahnya sekian. Kemudian nanti yang kedua, ini akadnya sewa ya, Pak. Gedung, SPP, karena ini sewa tenaga guru. SPP itu sebenarnya buat gaji-gaji gurunya, itu sewa juga. Sewa tenaga atau jasa guru. Ataupun juga dengan sewa-sewa yang lainnya. Makan gimana? Makan itu apakah sewa tukang masaknya atau beli makanannya? Nah, ini kan antara dua, jadi repot, Pak. Nggak ada kiai yang kayak gitu, nggak ada ustadz yang kayak gitu. Jadi seolah ini sudah jadi ijma sukuti dari semua instansi pondok-pondok di Tarim, yang ada di Tarim, di Mesir, di mana-mana sekalipun, nggak ada yang memisahkan akad begitu. Berarti namanya ijma, gitu ya, kesepakatan ulama. Jadi nggak jadi masalah. Adapun yang berikutnya ini berbicara negatif tentang sekolah ataupun juga instansi pendidikan yang terlalu mahal. Hukumnya apa? Kalau dia hanya menyampaikan fakta dan ini tujuannya adalah menyudutkan, bisa jadi gibah, minimal gibah kepada pemilik sekolah. Ini contohnya saja. Tapi kalau maksudnya dia itu adalah untuk memberitahu kepada orang lain, ada orang juga yang mau daftar ke pondok itu, ke sekolah itu, ke instansi itu, terus kemudian dia ngasih tahu, hati-hati Pak, di situ biayanya sekian, kalau Bapak nggak sanggup jangan. Jadi tujuannya bukan untuk menyudutkan, bukan gibah, untuk membuat si pemilik itu jadi dipandang sinis dengan orang lain. Itu boleh. Jadi menyampaikan fakta saja, Pak, di sana itu biayanya sekian, anak saya waktu itu pernah masuk, biayanya sekian. Tujuannya adalah untuk memberikan nasihat kepada orang yang mau masuk, biar siap-siap biayanya.
Jangan senang totonya nggak terukur biayanya. Nah, itu lebih kurang. Ya, jadi tergantung niat dan tujuan dan konteks daripada pembicaraan si orang yang negatif tersebut. Yang berikutnya, si pemilik sekolah ataupun juga pemilik pesantren ataupun juga yayasan ini tidak perlu, pertama nggak perlu terlalu ini gimana ini, masa begini ya kan, nggak enak juga begini kan. Oh gitu ya, oren biru oren. Jadi nggak perlu terlalu terbawa-bawa hati lah, terbawa perasaan atau baper dengan ucapan-ucapan atau omongan yang kayak gitu. Sama kayak pedagang, Pak, Bapak jualan, terus ada orang bilang, oh mahal om, mahal Pak, mahal cuy. Bapak nggak usah baper, yang mahal-mahal tuh banyak yang beli juga. Mahal dan tidak mahalnya itu karena satu hal, ada apa enggak duitnya, itu aja masalahnya. Kalau walaupun murah 100.000 bagi kita sebagian mungkin murah, tergantung 100.000-nya apa dulu. Kalau sekedar handphone 100.000 kita bilang murah, paham ya Pak ya? Ini kan ukuran mahal dan itunya relatif, mahal dan murahnya itu relatif. Kalau saya jual handphone 100.000 pasti banyak yang mau beli, oh murah itu. Tapi kalau saya jual satu tisu dengan 100.000, jadi mahal. Jadi mahal dan murahnya bukan dilihat dari angka, coba lihat kualitas pendidikannya bagaimana, fasilitas yang didapat seperti apa, kualitas guru-gurunya bagaimana, kemudian mungkin dengan makanannya seperti apa. Jadi banyak hal yang menjadi unsur naik turunnya harga dan mahal ataupun juga murahnya. Nah ini yang perlu dicuekin oleh para pemilik sekolah. Kalau memang kita sudah menetapkannya itu sesuai dengan apa yang akan didapat, keuntungan yang akan didapat oleh si anak, itu enggak masalah. Tapi kalau kita yang jadi masalah adalah sudahnya mahal tapi enggak berkualitas, ini khianat. Nah maksudnya hanya semata-mata mahal tapi yang didapat anak ya gitu-gitu aja, gurunya jarang masuk, pendidikan atau tarbiyah pengawasan terhadap anak kita pun juga enggak bagus-bagus amat, pencapaian pun juga, prestasi juga enggak juga diutamakan. Nah, macam-macam lah yang seperti itu bisa jadi khianat terhadap para wali santri. Jadi ini bicara murah dan mahalnya itu bisa berbeda-beda.